Taiwan, negara berpenduduk 23 juta jiwa ini dalam beberapa tahun terakhir mengalami percepatan industrialisasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang amat pesat dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Fenomena ini kemudian dikenal dengan sebutan Taiwan Qi atau Taiwan Economic Miracle. Di tahun 2010, Gross Domestic Product Taiwan menempati peringkat ke-23 dunia. Kemudian bersama Singapura, Korea Selatan, dan Hong Kong, Taiwan mendapat julukan sebagai Four Asian Dragons atau Four Asian Tigers. Pembangunan infrastruktur Taiwan tidak kalah cepat dengan pertumbuhan ekonominya. Gedung tertinggi kedua di dunia, Taipei 101, merupakan salah satu ikon kota Taipei yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Untuk kenyamanan perjalanan dalam kota Taipei, pemerintah juga menyediakan Mass Rapid Transit atau yang dikenal dengan sebutan Metro Taipei. High-speed rail dengan kecepatan rata-rata 220 km per jam juga dikembangkan untuk memperpendek waktu tempuh Taipei dan kota-kota lainnya di Taiwan. Namun, di balik kemodernan yang membalut negeri ini, Taiwan masih memiliki kultur kebudayaan Cina yang sangat kuat. Hal ini salah satunya ditandai dengan populernya seafood yang mendapat tempat khusus di masyarakat Taiwan. Seperti contohnya, dalam jamuan makan Taiwan, ikan merupakan menu yang harus ada. Biasanya disajikan secara utuh, dan ketika dihidangkan di meja, kepalanya dihadapkan kepada guest of honor atau tamu yang dianggap penting. Pasar-pasar malam juga banyak yang menawarkan aneka panganan olahan, baik itu dari cumi-cumi, kerang, dan ikan. Tingginya konsumsi seafood menjadikan perikanan sebagai salah satu industri yang penting di Taiwan. Selain aspek budaya, posisi Taiwan yang dikelilingi lautan juga menjadi faktor yang menyebabkan industri perikanan menjadi salah satu bagian penting dalam menunjang perekonomian Taiwan. Untuk mengetahui gambaran secara umum tentang kondisi industri perikanan Taiwan dengan menyeluruh, Profesor Julia Huang dari Institute of Marine Affairs and Resource Management di National Taiwan Ocean University menceritakan bagaimana sejarah industri perikanan di Taiwan dan juga perkembangannya hingga saat ini. So I think in the past 60 years, actually Taiwan fishery developed in the last 60 years. And in the beginning, because there are limited fishing vessels, so Taiwanese government encouraged fishermen to build fishing vessels in the beginning. So at that time, in 1950s, 1960s, we are focused on some offshore and coastal fisheries. So there are some trout fisheries, small long line and point line, and gill net, more offshore and coastal in the beginning. So the coastal fisheries are the major fisheries at that times. And it's followed by not only distant water fishery, but also aquacultures. So Taiwan also developed aquaculture since 1960s. There are many new technologies and breeding technologies, so make Taiwan's aquaculture also an important fisheries in Taiwan. And on the other hand, Taiwan government encouraged fishermen and through some budget support to develop distant water fisheries. Start from trout fisheries, then tuna fisheries and placental fisheries. So in the year 1990s, the distant water fisheries become the major fisheries Taiwan. The catch composition around, I think, more than 50%. And in the same time, the coastal fisheries decreased because there are more and more fishing vessels and very limited resources. So the coastal fishery decreased recently. On the other hand, the distant water fisheries become the major fisheries of Taiwan. So I think that's the major four type fisheries of Taiwan. There are some statistics shows there are around 240,000 fishermen in Taiwan covered the four fisheries, including the distant water, coastal, offshore, and aquaculture.
And especially among these fishermen, I think the major part are from the coastal and offshore fisheries. Although the catch are low, but there are major part fishermen in these sectors for offshore and the coastal fisheries. Harmen Sembiring, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, menjelaskan mengenai posisi para ABK Indonesia di Taiwan dalam lingkup ketenaga kerjaan, baik itu sebagai bagian dari tenaga kerja Indonesia maupun sebagai tenaga kerja asing di Taiwan. Jumlah TKI kita saat ini di Taiwan adalah 165.000. Nah, dari 165.000 ini itu ada sekitar 14,5% yang merupakan tenaga kerja formal. Di sini disebut tenaga kerja formal. Nah, formal itu adalah tenaga kerja yang salah satunya bekerja sebagai nelayan. Nah, jumlahnya sekitar ada 6.000-an mereka. Dan saya melihat ke depan jumlah ini kemungkinan bisa terus bertambah karena kebutuhan di Taiwan seperti itu. Dan yang kedua, minat masyarakat Taiwan karena pertumbuhan ekonomi mereka yang bagus itu berkurang sehingga mereka menjadi sangat tergantung terhadap tenaga kerja dari luar termasuk Indonesia. Nah, sebagian besar kita berada di Ilan, Kaohsiung, itu dan juga ada juga pulau di luar terpisah dari pulau Taiwan. Di sini mungkin ada perbedaan penanganan kemudian terhadap nelayan tersebut. Nah, di Taiwan sendiri nelayan dibagi dua lagi. Nah, nelayan yang bekerja lebih dekat 2 mil dari laut ke pantai itu di bawah siaran, itu semacam Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Nah, sedangkan nelayan yang bekerja lebih dari 2 mil laut dan pantai, maka dia di bawah Kementerian Bidang. Jumlah nelayan di Taiwan semakin menurun seiring dengan pensiunnya para generasi tua yang telah dimakan usia. Hal ini juga diperparah dengan minimnya minat dari para generasi mudanya untuk bekerja sebagai nelayan. Sehingga saat ini para awak kapal atau ABK sebagian besar berasal dari Cina, Filipina, Vietnam, Thailand, dan tentu saja Indonesia. Menurut Council of Labor Affairs Taiwan atau CLA, secara garis besar jenis pekerjaan yang ditawarkan untuk pekerja asing dibagi menjadi dua, yaitu Industrial Foreign Labor dan Social Welfare Foreign Labor. ABK termasuk ke dalam Industrial Foreign Labor bersama dengan buruh pabrik dan juga buruh konstruksi. Dengan kata lain, ABK adalah pekerja formal di Taiwan. Artinya, para ABK asing ini berhak mendapatkan jaminan berupa asuransi kesehatan dan asuransi keselamatan tenaga kerja, upah minimum tenaga kerja asing sebesar 17.880 dolar Taiwan atau kurang lebih setara dengan 5,2 juta rupiah, serta hari libur 1 hari dalam 1 minggu, dan juga masa cuti selama 7 hari dalam 1 tahun. Sedangkan kewajiban mereka adalah bekerja sesuai kontrak yang sudah ditandatangani, membayar pajak sesuai ketentuan, dan melakukan medical check-up setiap 6 bulan sekali. Terlepas dari hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, sebenarnya, bagaimanakah kehidupan para ABK Indonesia di sana? Taiwan memiliki banyak kota pelabuhan, di antaranya Tanshui, Ilan, Keelung, Pingtung, Kaohsiung, dan Penghu. Seperti biasa di pagi hari,
Setiap pelabuhan menampakkan kesibukannya. Beberapa kapal bersandar ke dermaga dan mulai menurunkan hasil tangkapannya. Kapal-kapal tersebut sudah melaut beberapa hari. Tuna-tuna seberat 6 kg yang sudah dibekukan dilemparkan keluar dari tempat penyimpanan, kemudian dikumpulkan oleh pekerja pelabuhan. Sekali melaut, jumlah ikan yang ditangkap bisa mencapai beberapa ton, yang banyaknya sudah ditentukan sesuai kuota atau batas maksimum penangkapan. Setelah selesai melaut, para ABK yang bekerja di kapal-kapal nelayan tersebut sebenarnya memiliki waktu untuk beristirahat. Meski demikian, apabila ada kerusakan pada perahu serta alat tangkap, maka majikan atau kapten kapal akan menyuruh mereka untuk memperbaikinya di sela-sela waktu senggang tersebut. Pekerjaan-pekerjaan itu harus selesai sebelum waktu melaut tiba kembali. Pekerjaan yang sering mereka kerjakan di waktu berlabuh antara lain, menjahit jaring yang ikatannya terputus setelah melaut, memeriksa kondisi kapal dan memperbaikinya apabila diperlukan, serta mempersiapkan bekal untuk melaut. Setelah semua pekerjaan selesai, mereka biasanya menggunakan waktu yang ada untuk bercengkrama dengan teman-temannya, atau pergi ke pusat kota untuk mencari hiburan, atau beristirahat di kapal. Cilung, Ilan, dan Pingtung adalah 3 kota pelabuhan di mana banyak terdapat ABK dari Indonesia. Berikut ini merupakan hasil dokumentasi kehidupan ABK Indonesia di ketiga kota pelabuhan tersebut. Aku dari Lampung sendiri, terus teman-teman semua Jawa Tengah. Saya dari Brebes, Kampung Kalibeling itu Brebes. Sama saya Iwan Gunawan, asal Brebes. Nama saya Rustoni, sama dari Brebes, daerah Pulau Kambang. Nama saya Kusnadi, asal Brebes juga dari Brebes. Kalau yang dari Brebes itu satu kampung aja, kampung saya udah ratusan orang yang di daerah Tangkang aja, bukan di seluruh Taiwan. Iya, kalau di seluruh Taiwan mungkin setiap pelabuhan ada lah orang kampung saya. Itu kalau satu Brebes itu kayaknya sudah keliling dunia lah, udah setiap pelabuhan ada. Terutama bagi saya sendiri pribadi, masuk Taiwan satu cari duit lah, jelas. Dua ya cari pengalaman, hitung-hitung ya, selagi masih muda, masih bisa merantau, bisa kerja, ambil kesempatan masih bisa kerja, ya kita kerja terus. Ya, yang namanya mungkin bukan cuma saya lah, teman-teman saya ini juga sama, kesini kan ingin merubah nasib. Dulunya sih waktu belum saya, bapak saya, kakek saya nggak kesini juga saya kenyang, saya gede, saya gemuk. Tetapi sampai pada saya akhirnya tahu sendiri, perekonomian kita semua ngerasain bahwa kerja, tenaga ada, penghasilan ada, tapi untuk kebutuhan masih kurang. Jadi ya intinya ingin berubah nasib lah. Alhamdulillah saya dulu udah jadi bos, kalau orang bilang udah jadi bos, kerja saya juga ditambak, istri saya udah jadi bakulan itu. Kapalnya dijual kenapa, Pak? Kapalnya dijual karena setiap berangkat itu rugi melulu. Kata yang udah kan bilangnya yang enak di sini, enak kerja, mana dapat uang banyak di sini, makanan terjamin. Katanya gimana? Tapi setelah sampai di sini, mungkin lebih banyak kerja daripada istirahat buat para kapalan lah. Ya kalau seharinya pas ini lagi pas jam libur, jam istirahatnya kayak gini. Tapi kalau pas lagi kerja, mungkin gimana ya, Mbak nggak mungkin sampai berani melihat secara langsung. Karena udah capek, dimarah-marah sama majikan. Di balik kehidupan ABK, ternyata banyak terdapat masalah yang mereka hadapi.
Ramdan Al-Siraj, Ketua Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia di Taiwan, mengungkapkan mengenai masalah-masalah yang sering dihadapi oleh ABK Indonesia di Taiwan. Pada dasarnya permasalahan itu hampir sama antara pelabuhan satu dengan pelabuhan yang lainnya. Jadi pokok permasalahan itu salah satunya ya pemotongan gaji yang liar, yang tidak transparan, juga uang makan dan sebagainya, juga hak-hak yang istilahnya tidak diterima langsung atau diabaikan oleh agensi. Pajak yang tidak diterima, asuransi tenaga kerja yang tidak memperoleh sesuai dengan undang-undang yang sebenarnya, uang makan yang dipotong, terus KTP, paspor, dan dokumen lain itu tidak diterima oleh ABK kita. Itu sebenarnya inti dari pokok permasalahan yang ada di Taiwan ini. Enggak lah, enggak standar. Mereka masing-masing lain agent, lain brosur gaji. Bagi mereka ada. Buat kamu sendiri, ating ya, brosur kamu gaji 1 bulan berapa? Bulan pertama 1.500, bulan kedua 4.500 sampai 1 tahun. Bulan pertama 1.500 sampai berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan pertama 1.500 terus 4.500 sampai setahun. Aku waktu kesini gaji pertama selama mulai dari bulan pertama selama 15 bulan aku tanda tangan itu 2 lembar. 2 lembar, jadi yang 1 lembar berapa itu 8.000 koma, sedangkan yang 1 lembar itu 7.000 koma lah. Iya, jadi yang aku terima itu yang 7.000 koma, yang 8.000, yang lembaran satunya lagi aku nggak terima. Itu gimana lebihannya aku nggak tahu. Setelah 15 bulan itu aku gaji full. Gaji full itu 11.000. 11.000 berapa ya, 500 koma lah kalau nggak salah, 500. 11.500 koma, terus berapa tahun katanya kalau nggak salah itu ada tambahan dari pemerintah yang 600 itu bulan 12, terus malah aku terima kalau nggak salah bulan 2 aku terima tambahan yang itu katanya 600, tapi aku terima cuma 100. Kalau full kan saya berangkat ke sini gajinya itu bertahap, mulai dari 5.000 sampai 6 bulan. Itu tahap pertama. Tahap kedua 8.000 selama 6 bulan. 1 tahun ya? Iya, berarti selama 1 tahun. Terus 6 bulannya lagi 11. Ntar kesananya udah full 13.500. Sama semua ya? Sama. Ya, walaupun beda itu enggak beti lah, beda tipis. Oh, beti. Kalau yang slip gaji itu sangat perlu sekali, tapi kita minta slip gaji ke agensi itu kebanyakan tidak dikasih. Kalau soal asuransi kesehatan itu Mbak, kecelakaan itu melihat majikan lah. Padahal kita tuh ABK semua dipotong, ada askes, ada aspek semua. Tapi setelah ada kecelakaan apa itu semua melihat majikan. Kalau majikan yang baik, semua ditanggung majikan semua. Kalau nggak baik, potong gaji Mbak. Sekarang saya tanya, tunjuk tangan yang saya tanya, siapa yang tidak punya kartu aspek? Semuanya nggak punya kan? Padahal itu seharusnya Mas punya. Ada megang askes nggak sekarang? Nggak ada, semua nggak ada yang pegang askes. Sekarang aku tanya, yang pegang askes siapa? 1 orang. Yang tidak pegang? Banyak. Acung, yang ketahuan sama masnya yang pegang askes. Bukan kemarin itu pada sekarang yang tidak punya aspek siapa? Aspek itu asuransi tenaga kerja. Kita pegawai formal, kalau kita kecelakaan kerja, kita dapat asuransi. Mas itu dipotong uangnya, gajinya untuk asuransi. Pegang nggak aspek? Ada yang nggak? Aspek nggak punya ya? Kan gini, katanya sih ya, kalau ada penjelasan resmi berarti saya jelas tahu. Ini kan nggak ada penjelasan resmi. Katanya saya
dipotong 2.500 per bulan untuk makan. Ya, sedangkan saya makan kan yang ngasih majikan, itu yang motong kan agent. Kalau yang motong majikan berarti jelas uang itu nyampe ke saya. Sedangkan yang motong agent berarti kan uangnya nggak nyampe ke saya. Itu satu. Nah, masalah tidur katanya dipotong sama agent per bulannya berapa saya kurang tahu. Kita dijamin sama majikan makan tidur dijamin sama majikan. KTP terus askes, aktek pun kita nggak megang, cuman dipegangin sehelai kertas aja. Padahal kita kan dia bulannya bayar, kayak KTP kan kita beli 2.000, KTP kita kena potongan. KTP kita beli 1.000 tahun. Kan gajinya itu kan ada uang makan potongan kan. Jangan kita makan dari majikan, tapi kok harusnya nggak dipotong lagi ya? Nah, harusnya dikasihkan kita kan orang majikan yang ngasih kita makan. Tapi kenapa disimpan di agent tapi nggak dikasih kita? Kita dari PT-nya aja, kadang-kadang udah nggak sesuai. Contohnya dari gaji, mungkin. Jangan dari gaji, kita ke Indonesia sini kan pakai materai 6.000. Kenapa di sini? Gitu. Tidak di sini di agensi kita menandatangani kontrak baru, kontrak kerja baru. Yang berkasnya itu begini. Itu langsung tanda tangan, sudah dibaca dulu. Tapi yang jadi keluar itu banyakan sama agent. Kalau ABK Pelaut. Gimana? Ya gimana ya? Dia itu kurang transparan. Misalnya kalau gaji kita tahunya tinggal terima, tidak tahu ada potongan apa, perinciannya gimana, itu rata-rata nggak tahu. Sedangkan kalau kita misalnya nanya atau kita berani ngomong, ya akhirnya dia yang punya keputusan. Berarti kita harus tanggung jawab atas brand saya. Misalnya dipulangin kayak atau gimana, itu resiko. Jika digarisbawahi, persoalan-persoalan yang dihadapi para ABK Indonesia di Taiwan berakar pada kurangnya perlindungan terhadap hak-hak yang seharusnya mereka terima. Walaupun telah diatur secara jelas oleh aturan yang berlaku mengenai gaji, asuransi, dan hak libur, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mereka tidak digaji sebagaimana mestinya, tidak memiliki asuransi, dan hari libur. Kekurangtahuan para ABK mengenai hak mereka, ditambah dengan agen-agen yang memanfaatkan hal ini, semakin memperparah situasi kehidupan ABK di Taiwan. Perlindungan terhadap hak-hak ABK ini harus segera ditegaskan. Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Indonesia dan Taiwan di bidang ketenaga kerjaan, terutama di sektor perikanan, adalah salah satu solusi yang diajukan oleh pihak KDEI untuk bisa membantu ABK mendapatkan hak-haknya secara adil. Setelah kita identifikasi masalah-masalah yang dihadapi, apa yang pertama, berdasarkan pertemuan kita dengan pihak Taiwan, kita sudah melakukan joint working group. Nah, joint working group ini adalah lanjutan atau salah satu tidak lanjut daripada MOU tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di Taiwan yang kita telah tandatangani awal tahun ini. Jadi mungkin ya dengan Taiwan lah satu-satunya negara Indonesia yang sudah mempunyai MOU untuk perlindungan tenaga kerja Taiwan. Nah, di dalam MOU itu disebutkan bahwa perlu ada tidak lanjut meningkatkan perlindungan itu. Nah, disepakati dibentuknya joint working group. Nah, sekarang joint working group ini sudah bertemu beberapa waktu lalu dan sepakat akan membuat MOU khusus untuk perlindungan rakyat. Nah, karena kedua belah pihak sepakat dan setuju terhadap pentingnya MOU tersebut. Nah, dan ini tentunya
harus ada pembahasan interkementerian Indonesia yang melibatkan mungkin Kementerian Perhubungan, Kementerian Perikanan, Tenaga Kerja, BNP juga DKI. Oleh karena itu, MOU itu juga perlu mencakup hal-hal tersebut. Kejelasan hak dan kewajiban. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan waktu kita di Joy teman dari Kementerian Perikanan Taiwan itu menyampaikan kita perlu mengatur apa hak dan kewajiban kapten kapal itu terhadap nelayan atau ABK-nya, dan juga apa hak dan kewajiban nelayan atau ABK kita di kapal itu. Solusi yang kedua yaitu kerjasama perikanan antara Indonesia dan Taiwan. Yang kita sepakat Pulau Morotai menjadi tempatnya. Apabila kerjasama ini nanti sudah terjadi, maka kita berharap perusahaan-perusahaan perikanan Taiwan yang saat ini tempat bekerja nelayan kita itu dapat pindah sebagian ke Morotai dan beroperasi di sana, menangkap ikan di sana, mengolah ikan yang Indonesia, ekspornya juga dari Indonesia, dan tentunya tenaga kerjanya juga tidak lagi harus datang sini tapi ke sana jadinya, sehingga tinggal di negara sendiri. Nah, sehingga mungkin perlakuan perlindungannya dapat dilakukan. Harapan kita ya cuma itulah, minta perhatiannya secara formal atau secara informal gitu. Karena kita juga kan sama, punya hak-hak lah. Masuk ke Taiwan kan sama seperti mereka teman-teman yang lain. Ya harapan saya begini ya, tolong kita yang orang-orang kecil khususnya ABK pelaut itu diperhatikan. Ya harapan saya sih mungkin cuman dari pemerintah Indonesia sendiri tuh harus lebih memperhatikan nelayan kita yang ada di Taiwan itu aja. Jadi harapan kami dari pihak pemerintah Taiwan juga pemerintah Indonesia, nggak usah kami ngomong, nggak usah kami nuntut, nggak usah kami harus berkelahi dan sebagainya. Jadi hak kami tolong dikeluarkan. Kami tidak menuntut yang lebih, kami hanya menuntut hak kami. Keberadaan ABK Indonesia di Taiwan dengan berbagai masalah yang mereka hadapi adalah kenyataan yang ada hingga saat ini. Semoga upaya-upaya yang diusahakan oleh pemerintah Indonesia dapat menjawab harapan mereka, serta membawanya ke masa depan yang lebih baik.